الأيام تسمى جماعة التبليغ. Saya pernah bertemu dengan beberapa mereka itu luar biasa orang yang mungkin tidak bisa sembarangan taubat, tapi taubat di tangan mereka. Jamaah tabligh adalah akidah yang benar, harus tahu jamaah tabligh. Dampingilah sahabat-sahabat kita yang ada di jamaah tabligh. Ma kana li ikhwanina min ahli da'wati wat tabligh. Ngobrol dengan yang jamaah tabligh itu ya, bagus sekali. Sempat dulu ikut jamaah tabligh ketika saya masih SMA. Allah, pasukan Al-Mahdi itu punya ciri ibadah keren. Ibadahnya keren. Kerennya adalah ibadah para sahabat. Dari bangun tidur sampai tidur ibadah para sahabat yang dipelajari oleh para sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin belajar cara ibadah yang paling mendekati ibadahnya para sahabat kaum muslimin, maka dampingilah sahabat-sahabat kita yang ada di jamaah tabligh. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang jamaah tabligh? Masya Allah, ini luar biasa ini. Dakwah dengan mengetuk-ketuk pintu. Abu Hurairah dakwahnya begitu. Dakwah. Ikutin jamaah tabligh, ada masalah. Yang antum nggak boleh ikutin itu Syiah. Ikutin jamaah tabligh. Dia tertib dalam dakwah. Dia keluar khurut 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Ikutin, nggak ada masalah. Boleh. Tapi antum harus berterima kasih. Kenapa? Karena jamaah tabligh mau dakwah sampai ke Papua. Jamaah tabligh dakwah sampai ke suku anak dalam, Jambi. Jamaah tabligh dakwah sampai ke Babi. Mereka dakwah luar biasa. Itu menggugurkan dakwah antum. Kalau sampai orang di suku anak dalam tidak tahu Islam, semua dosa. Tapi akhirnya semua menjadi tidak berdosa karena jamaah tabligh mau dakwah ke sana. Hormati mereka kalau datang, sambut dia seperti pahlawan. Kalau antum nggak berangkat, nggak apa-apa. Kalau antum nggak sambut, nggak apa-apa. Tapi jangan hina. وهكذا ذكر قصصا لتأثير كثير من الصادقين المخلصين في من حواليهم من دون مظاهر كلمات رنانة. Dan disebutkan cerita-cerita dari orang-orang, dari guru-guru yang mulia yang sangat memiliki pengaruh yang besar tanpa harus dengan ucapan-ucapan yang berlebihan. وكان يرى آثارا لجماعة ظهرت في تلك الأيام تسمى جماعة التبليغ، فيرى أن الآثار الطيبة للقائمين في ذلك المنهج من إخلاص وصدق المؤسس الشيخ محمد إلياس عليه رحمة الله. Dan beliau melihat begitu besar dari gerakan-gerakan dakwah yang di saat itu, yang karena yaitu yang dinamai nama jamaah tabligh memengaruhi pengaruh yang besar karena keikhlasan daripada perjuangannya dan diasaskan oleh orang yang mulia yaitu Syekh Muhammad Ilyas. كذلك من قام في الدعوة إلى الله وله شيوخ من الصادقين المخلصين أهل القرب من الله تعالى فعظم أثره. Dan juga disebutkan dari juga para dai-dai Allah yang ikhlas dan shadiqin yang juga punya pengaruh yang besar di tengah-tengah masyarakat. ما كان لإخواننا من أهل الدعوة والتبليغ أن يكون لدعوتهم هذا السر المؤثر في النفوس لولا النورانية التي كان عليها الشيخ محمد إلياس الكندهلوي الذي كان يربي على الطرق الأربع السهروردية والقادرية والنقشبندية والجشتية. Sekarang jamaah tabligh pada saat mereka sholat berjamaah di masjid salah? Sesuai dengan sunnah nggak? Sunnah Nabi SAW, iya kan? Azan ke masjid, sholat, ngajak orang ke masjid, perbuatan baik nggak? Baik. Loh kenapa kita nggak nilai itu? Kalau saya pribadi ini nilai plus, ya, gitu. Bisa mengajak orang mabuk, orang judi, orang-orang. Saya pernah bertemu dengan beberapa mereka itu luar biasa orang yang mungkin tidak bisa sembarangan taubat, tapi taubat di tangan mereka. Masuk ke masjid, ini perbuatan positif. Membangun ukhuwah satu sama yang lain, makan sama-sama satu piring, ini, saling bermusyawarah kalau ada masalah, ada yang sakit dijenguk, positif nggak? Sesuai dengan sunnah. Itu saya pribadi dan saya melihat ini bijaksana gitu kan. Karena umat ini sekarang memang lagi banyak bersekte-sekte ini. Dan saya lihat ini adalah lahan dakwah kita, ya gitu.
Bagaimana kita mendakwai mereka? Apa yang benar kita dukung, apa yang salah? Ya, Masya Allah. Udah stop. Tolong. Ini istri saya mau ke dokter, saya mau ngantar sebentar. Jadi kita coba lebih sportif melihat ini, ya. Lebih kolindon, lebih kita memiliki pikiran yang lebih jauh luas ke depan, ya. Bisa menangkap dakwah supaya dakwah sunnah ini memang bisa diterima oleh semua orang, ya. Kalau setiap orang sesat, kamu di neraka, dia ini siapa ini orang, masa semuanya saya salah gitu kan? Kan tidak mungkin, orang ada baiknya. Yang baik kita dukung, yang salah kita luruskan. Insya Allah orang bisa terima tuh. Sidik, amanah, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Sebetulnya mereka nggak pernah nyebut namanya jamaah tabligh. Orang aja nyebut. Itu jamaah apa? Jamaah tabligh. Karena dia nyampaikan ke pintu-pintu. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Ayo salat ke masjid ya. Pak Haji ngamuk. Kau belum lahir aku udah haji. Abdul Somad datang kemari, disambut bupati, disediakan speedboat, dijemput di airport, ada tim yang mengawal. Jamaah tabligh datang sendiri, tidak ada yang nyambut, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tapi bukan jelangkung. Mereka lah yang sesungguhnya mengajak orang ke jalan Allah lillahi. Jangan ejek, kalau sanggup ikut, kalau nggak sanggup jangan ejek. Kenapa kau ajak jamaah tabligh? Karena jamaah tabligh pakai sorban, Nabi pakai sorban. Nabi pakai sorban. Jamaah tabligh pakai jenggot, Nabi pakai jenggot. Jamaah tabligh pakai jubah, Nabi pakai jubah. Jangan ejek sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak yang ejek. Apa itu? Jamaah kompor. Karena mereka ada pergi bawa kompor. Jadi tidak termasuk umat terbaik kalau kita hanya senang untuk diri tapi nggak peduli kepada orang. Saya tadi ngobrol dengan yang jamaah tabligh itu ya, bagus sekali. Beliau mau keliling ke masjid-masjid, ke rumah-rumah ngetok. Untuk apa? Satu, saya ingin dapat kebaikan dari orang yang saya silaturahmiin, karena tiap orang pasti mengandung kebaikan. Dan saya juga ingin menyampaikan kebaikan yang sudah saya terima. Perkara mau ke masjid atau tidak itu perkara hidayah, benar? Tapi perkara kita mau menyampaikan, ini perkara amal soleh kita. Jamaah tabligh adalah akidah yang benar. Harus tahu, jamaah tabligh itu kembali kepada Syekh Ilyas. Syekh Ilyas adalah seorang yang berakidah Maturidiyah. Anda orang salah paham. Kita pernah suruh membantu ngusir. Kenapa? Ya ini ada akidah sesat nih, suka bid'ain. Mana? Ini. Kita datangi jamaah tabligh. Bukan, jamaah tabligh nggak suka bid'ain. Kalau suka bid'ain keluar. Sisi lain ada. Ya kok nggak ikut jamaah tabligh? Maksudnya gimana kok ikut itu? Di jamaah tabligh sama dengan kita kok ikut. Kalau saya ikut berarti beda sebelumnya. Memang kalau saya harus ikut program 3 hari, 6 hari, kita nggak sempat. Jadi jamaah tabligh salah satu cara. Dan alhamdulillah, warna akidah kita yang benar ada. Ada orang jamaah tabligh kelihatan keliling toh. Ada manhaj kita punya pondok pesantren. Jadi yang satu keliling membawa orang, setelah mereka pengen benar dibawa ke pondok. Ada bagian masing-masing. Jadi termasuk jamaah tabligh memang termasuk berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi, termasuk dari syakal bentuknya. Mereka pakai imamah, bagus. Kemudian dia ini, dan berani mereka itu dia. Mana-mana nggak ngerepoti orang, nggak pernah tanya berani bayar berapa ke saya. Nggak ada membawa kompor sendiri. Akan tapi kalau bawa kompor, tolonglah ada sebagian masjid bersih, agak minggir sedikit ya. Jangan, jadi memang tidak merepotkan adalah cara yang bagus. Dulu ketika sempat dulu ikut jamaah tabligh ketika saya masih SMA, ada satu hal yang saya belajar dari jamaah tabligh waktu itu tentang nggak boleh minta sama manusia. Jadi kita kalau jamaah tabligh gitu makan kan di talam gitu ya, makan bareng-bareng rame-rame gitu, satu talam ada 5 orang. Nah, yang petugas khidmatnya membagi-bagikan lauk setelah nasinya ditaruh di talam, kemudian lauknya dibagi-bagiin. Ada ikan, ada sayur, segala macam. Setelah selesai dibagi-bagikan, karena mungkin jumlah pesertanya banyak, lauknya sedikit, akhirnya dibaginya sedikit-sedikit. Pas kita lagi makan, ikannya habis,
Maka kalau pengen minta tambahan ikan, nggak boleh minta kepada petugas, mintanya ke Allah. Jadi itu SOP di jamaah tabligh yang dulu saya pernah ngalamin. Kalau ada masalah mintanya ke Allah. Jadi kalau kita kurang lauk, Allah, ikan ya Allah. Akhirnya dia dengar, oh ikan datang, Masya Allah, Allah datangkan ikan gitu. Walaupun agak lucu, tetapi sebetulnya ini mengajari tentang berharap kepada Allah. Memang lucu sih awalnya, tapi lama-lama benar-benar kerasa di hati. Begitu kurang sedikit, Allah, ini sayurnya kurang sedikit ya Allah, maaf ya Allah. Akhirnya datang sayur, Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Sampai ada teman yang lagi masak, dan dia emang chef yang udah hijrah, kemudian ikut kayak jamaah tabligh gitu. Masakannya enak. Teman-teman yang lain nanya, ini cara masaknya gimana kok enak banget? Oh gampang masaknya. Gimana? Siapkan sayur segala macam, udah gitu masukkan ke dalam air, setelah itu beri garam sedikit, kemudian minta kepada Allah, ya Allah kasih enak ya Allah. Nanti Allah kasih enak. Ternyata tipsnya adalah minta kepada Allah. Walaupun dia mungkin punya bumbu rahasia, tapi dia nggak mau bicara tentang asbab, dia mau bicara tentang hakikat. Minta sama Allah buat enak. Sehingga Nabi mengatakan, mintalah kepada Allah walaupun cuma garam. Teman-teman saya ahbab tabligh, tiba-tiba mereka datang ke lokalisasi di Jogja. Ini pernah saya ceritakan di tempat lain ya. Tempat itu tidak pernah disentuh oleh dai-dai seperti kami. Dai-dai kampus, dai-dai masjid, kami nggak pernah. Ternyata di daerah lokalisasi di situ ada satu musola, imamnya gigolo. Bisa dibayangkan? Imamnya gigolo yang ngatur-ngatur jadwal si perempuan-perempuan yang asusila itu. Dan dia nggak bisa jadi imam kecuali minum dulu Pak, minum khamar dulu. Gua nggak bisa konsentrasi kalau nggak minum. Minum dulu Pak. Satu kali dia masuk angin, wajahnya berubah. Udah maju ke depan. Apa kata teman-teman kita ahbab tabligh? Afwan, Mas, kayaknya wajah ente kecapean. Kita pijit dulu ya. Pijit Pak di luar masjid. Akhirnya yang jadi imam dari teman-teman ahbab tabligh. Apa yang terjadi setelah itu? Selesai sholat segala macam, dia diajak makan. Loh, sholatnya udah selesai, diajak makan nggak sholat lagi dia. Biarin aja. Dibiarin, nggak dikafirkan. Dibiarin aja. Setiap kali diskusi dia nguping aja dari belakang pintu ya. Jadi nanti antum kalau ada buat kajian, teman kita nguping di belakang pintu, gak usah tersinggung. Gak apa-apa, biarin aja ya. La ba'sa bih ya, la tubali bihi. Gak usah dihiraukan, biasa aja. Atau malah dia mau cari kesalahan kita, gak apa-apa. Akhirnya hari kedua setiap kali makan diajak makan, ngobrol terus. Hari ketiga biasanya ahbab tabligh langsung keluar Pak, langsung mau pindah. Biasanya kan begitu ya. Orang ini mulai ngerasa aneh. Loh, kok udah pergi aja? Dikira mau sebulan di situ, ternyata cuma 3 hari. Akhirnya dia bilang apa? Tolong ajak saya sama kalian. Apa kata amir jamaahnya? Baik, baik. Kalau gitu kami antar ente ke Pemboro. 3 bulan Pak di situ. Pulang-pulang jadi imam benar, yang memperlakukan dia seperti manusia benar itu jamaah tabligh. Maka antum yang nggak ikut khuruj, nggak usah mengatakan itu jamaah kompor, ya, nggak usah begitu Pak. Dia masih ahli sunnah. Hidayah yang mahal itu yang nganterin mereka. Nggak lama 3 tahun dia mengamalkan itu. Ba'da Jumat seperti ini, zikir Pak di pojok. Zikir tapi udah nggak gerak, udah gini aja. Tahu udah temannya manggil, Mas, dipegang pundaknya, jatuh. Ternyata nyawanya sudah nggak ada. Baru 3 tahun hijrah. Ternyata puluhan tahun dia fasik, qalbunya mukmin. Qalbunya mukmin. Maka jangan pernah nilai orang dengan maksiatnya. Jangan-jangan itu maksiat dia terakhir. Jangan sucikan orang dengan taatnya. Jangan-jangan itu taat dia yang terakhir, nanti dia jadi pemaksiat. Nauzubillah min dzalik. Jangan merasa sok suci Pak. Jangan-jangan ini hari terakhir kita suci. Siapa yang berdakwah ke sana dan kemari tanpa dibayarkan tiketnya, tanpa jaminan makan dan minum dan hotelnya, orang tabligh yang pergi ke sana dan kemari, maka kira-kira dengan kita cegat, kita tahan, kita halang gerakan usaha positif yang seperti itu,
Kalau pada tudingan kita sebagai ulama, kita sebagai kiai, kita sebagai santri, kita sebagai pelajar dan penuntut tidak berkesempatan untuk mengajak orang ke masjid, kita berikan laluan seluas luasnya kepada mereka. Sebab yang macam manapun yang berkeliaran di sana sini saudara-saudara kita juga. Bayangkan, ternyata dengan usaha dakwah yang sedikit dan yang kerdil itu tidak lebih daripada mendakwahkan sembahyang berjamaah, berpakaian secara sunnah, makan secara sunnah, tidur secara sunnah, salat tahajud ditingkatkan, doa dan munajat tiap malam. Itu kesannya macam mana? Sejumlah berapa puluh ribu gereja yang berubah menjadi kepada masjid. Ini bukan usaha daripada ulama, kecuali ulama yang terlibat dalam dunia dakwah. Nah, itu dia. Kita akan merasa kerdil dengan upaya kita pada tudingan mereka sudah berjaya untuk mengislamkan, untuk memantapkan keislaman orang Islam. Jadi pada waktu mereka huruf kemana? Jadi pada waktu itu disebabkan kena dengan padri, sebabkan kena dengan pendeta, kristenisasi di sana sini, sekampungan habis menjadi murtad gara-gara kena faktor kehidupan yang serba tidak ada. Masya Allah, tabarakallah. Balik mereka datang rombongan daripada jamaah tabligh dengan bayan biasa saja. Tujuannya tidak lebih daripada untuk memantapkan keimanan, tujuannya tidak lebih daripada untuk menyadarkan umat. Bahasanya sama, tujuannya pun juga sama. Tercuit kembali hati mereka karena iman itu memang sudah bertapak di dalam dada mereka. Muslimin dari jamaah tabligh membudayakan sunnah Nabi SAW ini. Kita tahdir jamaah tabligh. Ada kelompok yang merasa dirinya paling benar, kelompoknya paling masuk surga. Dia tahdir, dia sesat-sesatkan jamaah tabligh. Padahal apa? Jamaah tabligh adalah sekelompok orang yang paling ikhlas dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW. Sekarang Anda mengaku Anda salaf. Sekarang Anda mengaku bahwa diri Anda pengikut setia salafus saleh. Jangankan sunnah-sunnah terbesar. Sunnah terbesar adalah menegakkan hukum Allah di atas permukaan bumi ini, berhukum dan berundang-undang dengan hukum Allah. Jangankan sunnah yang paling besar, sunnah yang paling kecil belum tentu Anda bisa lakukan. Apa? Bersiwak di setiap mau sholat. Bersiwak di setiap mau sholat. Ini sunnah Nabi SAW yang selalu Nabi SAW dan para sahabat kerjakan, yang tidak dikerjakan oleh orang-orang sekarang. Anda mengaku ahlu sunnah, Anda mengaku muslim yang berpegang teguh dengan sunnah. Ya, gaungnya, omongannya, bacotnya lebih tinggi daripada pohon cemara. Saya ahlu sunnah sejati. Anda sholat, kalau mau sholat bersiwak dulu apa enggak? Anda setiap malam jam 2 malam sepertiga malam terakhir sholat qiyamul lail apa enggak? Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat qiyamul lail. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan orang yang meninggalkan sholat qiyamul lail hatta 1 rakaat sebelum tidur, la tuqbal syahadatan, tidak diterima syahadatnya. Syahadahnya maksudnya persaksiannya tidak diterima. Mengaku, mengklaim bahwa dirinya paling ahli sunnah, tapi dia tidak melakukan sunnah-sunnah Nabi SAW. Nah, sebanyak sunnah-sunnah Nabi SAW yang dilupakan oleh manusia saat ini, gitu kan? Nah, tapi kita gaungnya tinggi sekali, mengaku paling sunnah, mengaku paling pengikut surga, tetapi sunnah-sunnah Nabi SAW kita abaikan. Justru mana sunnah-sunnah Nabi SAW itu banyak dikerjakan oleh saudara-saudara kita dari kalangan jamaah tabligh.